Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi untuk membahas materi mata kuliah Pancasila bab ketiga, yaitu bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar negara. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua, di mana kita akan membahas subbab D dan E. Untuk teman saya, untuk rekan saya, silakan waktu dan tempatnya saya persilakan untuk menjelaskan. Silakan. Oke, kemudian kita akan membahas subbab D, yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pada 1 Juni 1945, lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Namun sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Puncaknya yaitu peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, diterbitkan ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian poin kedua, yaitu mengenai argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan negara. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kewarganegaraan. Terdapat fenomena perilaku apatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu, merespons secara serius, dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Begitu subbab D yang bisa saya jelaskan, kemudian selanjutnya subbab E. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan dari subbab D. Saya akan melanjutkan dari subbab E, yaitu tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A.
esensi sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila sebagai legal formal telah ditetapkan oleh Presiden pertama sejak tanggal 8 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama. Dari Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah menuntut dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum baru haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan hal yang secara tidak sah atas pembukaan UUD 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tata tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi dari kewajiban pemerintahan dan lain-lain penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional. 5. Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara pada pelaksanaan pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring waktu. Yang B, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas, tetapi meyakinkan sebagai berikut. Yang untuk memahami urgensi Pancasila dibedakan menjadi dua, yaitu institusional atau pendekatan dengan cara kelembagaan, dan yang kedua human resources atau pendekatan secara perseorang atau personal. Pendekatan institusional sendiri yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua, human resources terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang menjawantahkan kepentingan rakyat. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI atau YRI. Pada ikatnya, proklamasi
17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, yaitu A. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. B. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Setelah proklamasi dibacakan, kemudian keesokan harinya, itu pada tanggal 18 Agustus, disusunlah sebuah naskah UUD 1945 yang di dalamnya memuat pembukaan. Pada alinea ketiga terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada pembukaan UUD sebagai berikut. 1. Disebutkan sebagai pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dan dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang B, ditetapkan pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya UUD. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia Merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Yang D, dengan demikian sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada bulan Agustus tanggal 17 1945, memberikan penegasan terhadap yang dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Lanjut yang ketiga, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Noto Nagoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara ya, yang fundamental. Lebih lanjut, Noto Nagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu ada dua, unsur mutlak staf fundamental dan pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat sebagai staf fundamental norm. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai staf fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas UUD. Implikasinya sebagai peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai staf fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan UUD 1945 sebagai staf fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Lanjut yang keempat, yaitu penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar RI 1945. Benarkah pasal-pasal yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia
itu berhubungan dengan Pancasila, maka cermati bahasan berikut. Anda tentu mengetahui bahwa setelah amandemen atau perubahan keempat pada tahun 2002, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti bahwa penjelasan UUD 1945 sudah tidak menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD. Meskipun penjelasan UUD sudah bukan merupakan hal positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD, silakan Anda menyimak bunyi UUD sebagai berikut. Bunyinya yaitu, pokok-pokok pemikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis dalam UUD maupun hukum yang tidak tertulis dalam UUD. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya tersendiri. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran UUD, penjelasan UUD tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan UUD. Pancasila merupakan asas kerohanian pembukaan UUD 1945 sebagai staf fundamental norm. Maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Ada 3 pola pemikiran, yaitu 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD sebagai staf fundamental norm. 2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD. 3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945. Perlu juga Anda memahami bahwa setiap pasal UUD 1945 tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Di sini ada beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD dapat digambarkan dalam tabel berikut. Ini tabelnya. Langsung saja. Yang kelima, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Ada 4 bidang dalam perumusan Pancasila dalam kebijakan, yaitu 1. Bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, yang keempat bidang Hankam. Yang pertama yaitu kita membahas tentang bidang politik. Pernahkah Anda melihat rapat rukun warga di tempat tinggal Anda? Apakah yang biasanya terjadi dalam rapat tersebut? Pasti Anda melihat sekumpulan orang atau beberapa orang yang berkumpul dalam membicarakan masalah yang sedang dihadapi oleh daerahnya dengan cara bermusyawarah. Nah, seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan sebagai kebijakan politik terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka tersendiri. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dan dalam kebijakan yang dirumuskan. Beberapa konsep dasar implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Sektor suprastruktur politik.
Adapun yang dimaksud dengan suprastruktur politik adalah sebagai lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lembaga pemerintah lain baik di pusat maupun daerah. Yang kedua yaitu sektor masyarakat. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi sebagai memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam mengembangkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Lanjut ke dalam bidang ekonomi. Apakah Anda masih melihat koperasi di daerah sekitar tempat tinggal Anda? Apakah koperasi sebagai badan usaha masih berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah Anda tertarik untuk mendirikan atau masuk menjadi anggota koperasi? Memang bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi nasional bukan hanya koperasi, melainkan juga ada bentuk bidang usaha milik perseorang atau swasta dan badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN. Ketiga bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya bahkan menempati posisi yang sama pentingnya dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, bentuk badan usaha koperasi terkesan menjadi perhatian yang lebih besar berdasarkan pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Padahal apabila dicermati ketentuan dalam pasal 27 ayat 2 yaitu maka terasa bahwa bentuk badan usaha milik swasta juga menempati kedudukan yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Lalu sebagai bahan pembandingan atas uraian tersebut, berikut ini adalah pandangan Mubiarto dalam Osman dan Alfian mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan sosok guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konflik dari usaha bersama. Dan terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Apakah Anda pernah mencoba menyapu halaman rumah dengan menggunakan sapu lidi? Satu lidi. Bagaimana kalau lidi itu banyak, kemudian diikat dalam satu ikatan? Bagaimana hasilnya? Apakah cepat yang satu lidi ataukah yang seikat lidi? Pertanyaan di atas merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Dan bahkan kemerdekaan Indonesia terwujud karena
adanya persatuan dan kesatuan yang bersimbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejatinya masyarakat Indonesia merupakan karakter hidup bergotong royong, sebagai disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada bulan Juni tanggal 1 1945. Namun akhir-akhir ini semangat bergotong royong masyarakat Indonesia menunjukkan gejala semakin luntur, rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam. Langsung saja yang keempat, perumusan Pancasila dalam bidang hankam atau pertahanan. Anda sudah akrab dengan istilah bela negara, istilah pertahanan, dan istilah keamanan negara. Ketiga istilah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara. Anda juga sudah paham bahwa pembicaraan tentang hal tersebut sudah barang tentu harus terkait dengan ketentuan pasal 73 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Bagi Anda sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan tidak sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa. Sebagaimana dikemukakan pada uraian di atas, bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terkait dengan nilai-nilai instrumental sebagai terkandung dalam pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayat 1 yaitu kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 31, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan. Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan yang sementara yang lazim disingkat sebagai Sishan Kamrata. Dalam Sishan Kamrata atau TNI dan Polri merupakan kekuatan utama bagi bangsa Indonesia dan rakyatnya juga. Yang ketiga, tugas pokok TNI tersendiri terdiri atas 3, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan negara dan kedaulatan negara. Yang keempat, tugas pokok Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan serta menegakkan hukum bagi masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, secara pribadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas pemaparan materi bagian subbab D dan E. Saya rasa itu adalah akhir dari sesi kedua pada kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Atas perhatian dan atas kerjasamanya saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi.
pagi.